Pagi Bu Yana. Selamat pagi Bu Pepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan ada pembelajaran yang diobservasi ya. Oke, siap deh. Saya mah diobservasi sama Bu Pepi. Saya ikut cerah juga loh. Lihat Bu Pepi cerah jadi ikut cerah juga ini. Oh gitu ya. Berarti bisa memberikan aura. Aura ya. Baik Bu Yana. Sebelum kita masuk di proses observasi nanti di Iya. kelas, kita butuh untuk berbicara sebentar ya. Saya ingin tahu apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Yana laksanakan nanti di kelas. Iya, tujuan pembelajaran saya kan di sini saya kan tentang virus ya. Iya. Tentang virus saya kan itu ada RPP virusnya, pemodul kan kalau sekarang itu tujuannya itu saya akan struktur tubuh virus, kemudian ciri-ciri virus, kemudian reproduksi virus, kemudian peranan virus dalam kehidupan. Jadi tujuan pembelajaran ini supaya peserta didik mampu Iya, memahami. Semua kan pasti kan Iya. peserta didik mampu memahami, peserta didik mampu mengidentifikasi Iya. ya seperti itu. Ciri-ciri virus Iya. tadi ya, mampu mengidentifikasi ciri-ciri virus, Nggih. mampu menggambarkan struktur tubuh virus seperti itu. Kemudian mampu menjelaskan reproduksi virus. Oh, baik. Nah, pada area pengembangan yang hendak dicapai nanti dalam proses pembelajaran itu apa Ya. saja untuk area Area ini kan ini pengembangan? kadang kan agak luas juga ya. Tapi di sini saya tuh pengennya mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Pengen banget itu kelas itu nyaman gitu ya, fasilitasi dengan nyaman. Kemudian apa itu namanya? Proses mengajar yang efektif seperti itu. Dan ada lagi mungkin Kemudian ranahnya? adanya umpan balik, asesmen umpan balik. Iya, Ya, melakukan asesmen ya. dan menyediakan umpan Umpan balik. balik. Ya, jadi area pengembangan yang hendak dicapai Bu Yana itu mengembangkan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Ya. Kemudian memandu proses belajar yang efektif dan melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Ya, Gitu. seperti itu. Oke. Strategi apa nih yang Bu Yana siapkan untuk mencapai area pengembangan tersebut? Ya, otomatis kita harus menyusun modul. Iya. Menyusun modul ajar itu mesti itu. Baik. Menyusun modul ajar, tentunya di sini Bu Yana akan menyusun modul ajar yang bisa mengcover semua area pengembangan yang ingin dicapai. Gitu. Jadi dimulai dari menciptakan kondisi siswa yang belajar yang nyaman, kemudian proses pembelajaran yang efektif dan adanya asesmen dan menyediakan umpan balik. Iya, Oke, berarti sudah lengkap dalam modulnya tersebut ya Bu ya. Baik. Pada praktik pembelajaran, pada area mana nih yang Bu Yana harapkan saya bisa membantu atau ingin dibantu pada area yang mana? Nah ini area ini nih ya, proses pembelajaran yang efektif ini terutama itu muatan sosial dan emosional. Oh iya. Nah itu karena hitungannya ini kan saya itu kayaknya kan guru zaman lama itu ya, biasanya kan 45 gitu, emosional kan kadang kan meluap. Nah ini saya pengen banget loh, nanti bagaimana gitu sosial emosionalnya ini. Baik, tadi kan Ibu menyampaikan bahwasanya saya guru lama yang emosionalnya itu mungkin kan berawal dari ingin menegakkan kedisiplinan awalnya seperti itu ya Bu ya, tidak bermaksud untuk ke tindakan yang lain-lainnya, cuma biar anak ini gimana nih, disiplin itu harus seperti apa gitu, seperti itu ya. Jadi di sini Bu Yana ingin dibantu untuk dipandu dalam proses
belajar yang Belajar, iya, efektif, efektif, terutama muatan sosial dan emosional. di sini. Baik, Karena luar kalau biasa. guru-guru sekarang ini kan pinter ya cara ininya, apa itu es breaking Oh. gitu kan. Itu kan pinter-pinter tuh. Dengan Baik. seperti itu kan nanti sosial Iya. emosionalnya kan agak. Nah, itu saya juga nanti tolong ya. Oh Nah, iya iya. siap, insya Allah ya Bu Yana ya. Mm-mm. Nah, jika Ibu bisa memberikan rating dari 1 sampai 10 pada saat ini, pada angka berapa Ibu menilai kemampuan diri sendiri dalam proses pembelajaran di kelas? Iya, untuk selama ini sih saya kalau ngajar tuh saya sendiri merasa kurang ya. Kurang kalau mengajar itu kadang-kadang juga masih harus bantu internet atau sebagainya. Saya sendiri 6,5 lah. Berarti ada di rate 6,5 6,5 lah sih. seperti itu. Nggak usah, belum bisa mencapai yang benar-benar. Makanya itu saya nanti dengan adanya seperti ini minta tolong ya Bu Pepi. Insya Allah nanti kita belajar bersama, Iya, sharing-sharing yang iya. penting gitu ya Bu ya. Ya udah, berarti nanti untuk proses pembelajaran di kelas dimulai pukul 10.15 berarti 10.15 ya. iya. Kelas berapa Bu ya? 10B. 10B. Baik, 10B. nanti insya Allah saya mendampingi, semoga nanti proses pembelajarannya berjalan dengan lancar, apa yang sudah direncanakan bisa berjalan Insya dengan Allah. baik. Ini 10B posisi kelasnya berubah ya, nggak kayak yang tahun kemarin ya. Oh gitu Kalau ya. kemarin Oh kan iya. A di bawah, B. Oh iya, sekarang di atas. Sekarang kan Oh iya, iya, iya. sekarang kan A, B-nya kan. Oh iya, kan Takutnya kan selalu Bu ada Pepi kan ngajarnya kan dinamika. iya dinamika. Bu Pepi kan ngajarnya di sebelah sana. Iya. Baik Oke. Bu, sampai ketemu nanti. Mungkin untuk wawancara praobservasi saya cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi nanti di kelas Bu. Iya, Monggo. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kenceng juga jawabnya ya. Pasti udah pada sarapan. Belum tadi suaranya kenceng. Apa karena ada Bu Pepi? Iya. Kayaknya iya deh. Karena ada STP 2K di sini jadi kenceng. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang virus, tapi kan kemarin kita sudah tentang keanekaragaman hayati. Nah, nanti virus di sini juga akan ditemani oleh Bu Pepi Nurul Muslimah. Nanti Bu Pepi akan duduk di belakang sana. Kalian nggak usah takut, tetap seperti biasa aja kita belajarnya. Ya, nggak gigit kok. Kalian cuma lucu kubur-kubur aja lah, ya. Nomor Bu Pepi. Iya. Ya Nana, sambil kita tunggu Bu Pepi sana, seperti biasa saya akan mengabsen dulu, ya absen dulu kehadiran. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Bunda akan absen dulu, mulai dari absen pertama, yaitu Abu Bakar apa? Sebutkan dua, apel, apel. Kemudian absen nomor 2, nah apa? Lemon. Lemon. Absen nomor 3, N. Apa lo nomor 3? Naga. Naga. Nomor 4, anggur. 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 Nomor 5, R. Rambutan, masih dapat juga rambutan. Oke, selanjutnya di sini ada sampai rambutan. Nah, ini kalian masih ingat kan kemarin kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Buah di sini. Nanti yang nggak bisa absennya tadi ada kena hukuman ya. Yang nggak bisa nyebutin tadi buah apa yang tidak disebutin nanti ada kena hukuman. Oke, lanjut sekarang kita akan masuk ke materi tentang biologi. Di sini perbandingannya adalah virus, tentang virus. Nah, kita buka virusnya, di situ adalah tentang reproduksi virus.
diperhatikan tentang reproduksi virus. Nah, kemudian tolong ini dibagikan, sudah berkelompok kan? Tolong dibagikan ke belakang semua. Sudah dapat semua? Sudah dapat? Oke, sudah semua dapat? Oke, di situ sudah dapat per kelompok tentang replikasi virus. Sebelum masuk ke sana, Bunda mau bertanya dulu. Bunda mau bertanya dulu. Apa sih ciri-ciri virus? Siapa yang bisa maju ke depan? Tulis di sini. Maju ke depan sini tulis. Tulis di sini ciri-ciri virus. Satu orang bisa dua. Ya, silakan. Ciri virus. Satu asam nukleat tidak terlihat, hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Oke, sebelum kalian mengerjakan gambar yang sudah saya kasihkan diskusi, kalian tonton dulu video berikut ini. Ya, kalian nggak dilihat di sini. The recognition signal is sent into the long tail fiber of the snake. This unravel. Oke, sudah lihat itu di sini sudah ada videonya. Kemudian kalian bisa lihat di gambar kerjanya ini, itu yang ada di video itu sama dengan yang ada di sini. Ya. Nah, di sini kalian tinggal mengisi apa sih yang terjadi pada video tersebut. Ya, kamu bisa merefleksikan di sini, kemudian bisa lihat di buku panduan. Silakan dikerjakan. Kalau tidak paham, boleh bertanya. Ya. Tapi nanyanya tentang virus, jangan yang lain. Saya suka nanya suka belok ke sana, nanya belok ke sini, nanti tidak ada yang lurus, belok gitu. Ya, virus. Ya, nggak apa-apa. Oke, itu aja. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Bisa? Yang punya. Siapa yang punya buku ininya juga punya kayak matematika. Kemudian tadi ada bahasa Inggrisnya juga kan? Bahasa Inggris itu tadi. Ya. You know speak English? Yes. Sorry, you know speak English. Yes, yes. Oke ya, jadi di situ. Jadi biologi itu bisa matematika. Oke, lanjut kerjakan. Oke, nah ini di sini. Kalau yang ada kesulitan kamu cari yang di buku bisa lihat di sini. Kita perhatikan. Ini siklusannya di sini ada litik dan lisogenik. Ya, litik dan lisogenik. Cuma di sini belum diketahui persamaannya tadi. Di yang lembar saya kasih itu kan ada kayak kurva itu ya, bentuk kayak kurva itu. Nah, kamu tinggal cari nanti. Oh, di mana sih letak persamaannya? Di mana letak perbedaannya antara litik dengan lisogenik? Ya,
titik dengan isogenik. Nah, video yang kamu lihat tadi itu kan adanya bakteri diserang oleh virus yang disebut dengan bakteriofag, ya kan? Nah, tadi itu kan gambarnya seperti itu. Virusnya jalan mendekati bakteri, kemudian dia menempelkan apa tadi? Kakinya, ya kan? Menempelkan kakinya. Setelah itu dia menginjeksi. Nah, tahap selanjutnya silakan kamu lihat di bukunya itu apa? Tahap 1, 2, 3, 4 ya tadi. Oke, seperti itu. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Benar? Bagus ya. Oke, di sini teman-teman ada yang sudah selesai. Nanti yang sudah selesai kita presentasikan. Ada lagi yang sudah selesai? Ada lagi yang sudah selesai? Oke, kita tunggu lagi. Yang lain yang belum selesai kita tunggu. Serius banget, coba deh berdiri dulu deh semua, kayaknya pang kayak gitu. Kalau serius bener, coba berdiri dulu, biar rileks sedikit. Oke? Agak sempit ya, ke depan awas deh ini agak sempit. Coba dengerin, ikutin kata Bunda. Kalau Bunda berkata, ikutin ya. Bunda berkata, tepuk tangan 2 kali, ya. Tepuk tangan 3 kali. Bunda Kalian tidak ngomong Bunda berkata. Oke, biar semangat ngerjainnya. Masa 1, 2, 3 ada 8 kelompok. Yang baru selesai 1 kelompok, yang lainnya belum. Baru kita harus semangat. Ulangi ya. Bunda berkata, tepuk tangan 3 kali. Bunda berkata, tepuk tangan 1 kali. 3 kali. Ya, tidak konsentrasi. Kena hukuman berarti ya. Kena hukuman. Siapa tadi yang kena hukuman? Silakan kalau mau yang lain untuk presentasikan ke depan. Yang lain nanti boleh bertanya ya. Monggo, Pak Yunus. Yang lain didengarkan, disaksikan presentasi dari kelompok virus. Baik, minta perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Baik, kali ini kami diberikan kesempatan untuk mendiskusikan atau mengemukakan hasil diskusi tentang materi virus. Ada apa, Mbak? Sintesis pembuatan atau pengolahan. Jadi di dalam DNA itu ada namanya pembuatan ini. Lihat, bisa dilihat tuh. Adanya partikel-partikel yang menggumpal atau menyatu untuk membuat partikel atau virus baru. Kemudian ada parakitan. Apa sih parakitan? Tahap mau. Bagaimana presentasi dari kelompoknya virus siswa? Luar biasa. Luar biasa. Masih ada yang belum paham? Masih. Masih? Nah, tadi ada yang bertanya, lisis itu apa? Kemudian lisogenik dengan litid itu lebih berbahaya mana? Cuma pertanyaan, sebenarnya kamu tahu nggak sih virus itu apa? Nah itu, virus dulu. Kok dari tadi nggak ada yang nanya virus itu apa sih? Penyakit. Virus itu penyakit. Apa ya? Virus itu hanya penyakit? Tidak. Virus itu tidak hanya penyakit. Apalagi? Bakteri dengan virus jelas berbeda. Kalau bakteri bisa dilihat dengan mikroskop biasa, tapi kalau virus tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Apakah virus itu benda mati atau hidup? Bisa dikatakan benda mati saat bisa dikristalkan, tapi bisa dikatakan bahan hidup apabila pemecahan sel itu setelah masanya berkembang biak. Iya, di sini virus itu
bisa dikatakan benda mati atau hidup. Ya, kalau dia mati dia mengkristal. Dia kristal, tahu kristal nggak? Istilah itu kayak membeku gitu ya. Nah, dia kalau menemui iman yang baru, maka dia akan berkembang biak. Contohnya seperti apa? Kalau kehidupan kita sehari-hari kayak apa? Kamu terkena penyakit influenza, iya kan? Kamu flu, asing bukan yang lain ya. Kemudian itu apa yang terjadi? Kok bisa? Padahal kamu tahu sehat, tahu-tahu terkena sakit flu. Kenapa? Diri kamu, tubuh kamu sedang tidak stabil, sehingga virus flu itu akan berkembang, mengulang lagi. Yang tadinya dia mengkristal, kemudian dia hidup lagi untuk infeksi yang baru. Makanya kamu terkena influenza. Bagaimana untuk menanggulangi biar tidak terkena influenza itu? Nah, makanannya betul sekali, makanan. Apalagi kebersihan, apalagi pola hidup. Jangan-jangan Pak, kalau saya udah minum es nggak bakalan. Enggak, mati. Uang beda lagi kalau sudah uang, ya. Emang kalau uang orang kena virus bukan uang itu banyak virusnya, jangan salah. Ya, virus paling banyak itu ada di uang. Mengenai virus dan di mana penyakit kekebalan tubuh pada ayam itu disebabkan oleh virus tersebut atau kesaktel. Itu tuh mempengaruhi kekebalan pencernaan. Biasanya diserang pada unggas, burung, itik, kalkun. Biasanya juga pada akhir fase dewasa ayam. Ya, itu di situ tadi biar sistem pencernaannya, sistem apa? Sarafnya juga bisa, sistem apa lagi? Penglihatannya juga bisa, itu pada tetelo. Makanya ayam yang terkena penyakit tetelo suka mengeluarkan lendir, kemudian jalannya leweng kayak gitu. Itu namanya penyakit tetelo. Ya. Kemudian di sini tadi ada ini. Rabies tadi sudah, flu burung. Tuh sapi gila. Sapi gila. Sapi gila loh. Gila loh. Enggak, dia udah ngacung aja. Ya yang tidur. Sapi gila kayak apa sapi gila? Bisa dicontohin? Suruh ngatain sapi gila, terbang dia lewat sono. Kan sapi, orang namanya gila kan? Sapinya gila. Nah di sini Bu, ya. Itu masuk ke PMK nggak? Udah di PMK atau sampai? Ya bisa PMK. Jadi di situ berdirinya agak susah. Dia juga bisa karena mulutnya ya berlendir. Kemudian gejalanya jadi tadi kayak orang sempoyongan kayak orang mabuk. Oke. Ada lagi kalau tidak untuk hari ini hasil presentasinya nanti dikumpulkan, kemudian setelah itu akan saya koreksi lagi yang belum presentasi. Besok lagi kalau ada presentasi silakan untuk maju ke depan. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Udah capek? Capek? Berdiri dulu kalau capek yuk. Berdiri dulu, capek, berdiri, capek. Kalian itu harus berdiri, harus goyang dulu, harus gini dulu ya Allah. Bunda belum berkata hari ini. Udah dari tadi berkata terus. Bunda belum berkata. Oke, sekarang ikutin gerakan Bunda ya. Ikutin gerakan Bunda. Pegang dahi. Dahi mana dahi? Dahi pegang dahi. Ikutin gerakan bukan ikutin ucapan. Ikutin gerakan bukan ikutin ucapan. Bunda bilang ikutin gerakan. Pegang dahi. Berarti Bunda pegang apa? Nah mulut. Kan ikutin gerakan. Bukan ikutin ucapan. Kalau ikutin ucapan pegang dahi. Ikutin ucapan pegang dahi. Konsentrasi. Itu tadi nih
kelompok tidur. Ya kan? Ikutin ucapan. Ucapan. Pegang telinga. Masih salah. Masih salah. Masih. Pegang siku. Siku mana siku? Siku. Ucapan lo ya, bukan gerakan. Pegang siku. Pegang hidung. Konsentrasi ya. Tangan di pinggang. Tangan di pinggang. Ucapan. Tangan di pinggang ucapan. Tuh kan pada nggak konsentrasi kan? Pada nggak konsentrasi. Oke, sekarang ikuti ucapan Bunda. Duduk kembali. Duduk kembali. Duduk kembali. Belum tangan belum disuruh lepas. Masih di pinggang. Oke. Lepaskan tangan dari pinggang. Ikuti sama Bunda. Tepuk tangan. Oke, kita ketemu lagi hari Senin yang akan datang. Kalau belum paham lagi tentang virus, nanti kita bisa membahas virus. Karena ini materi kita masih virus lagi, virus lagi sampai terakhir virus. Kita belum sempurna tentang peranan virus bagi kehidupan. Ini belum semuanya. Ini baru sebagian saja, ya. Tentang replikasi tadi sudah, litik dan isogenik, ya. Untuk itu nanti dikumpulkan hasil kerjanya, ya. Nanti dikumpulkan hasil kerjanya. Kemudian setelah itu bisa kita tutup. Masuk lagi enggak? Enggak. Terima kasih dulu. Terima kasih. Nggak usah. Oke, kalau gitu kita akhiri pelajaran biologi hari ini. Ketemu lagi pada Senin yang akan datang. Semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pepi. Alhamdulillah ya, tadi proses pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar, Alhamdulillah. sesuai dengan apa yang sudah direncanakan yang tertulis di modul ajar. Iya. Baik Bu, setelah tadi melaksanakan proses pembelajaran dan adanya observasi, bagaimana menurut Bu Yana, kalau diibaratkan dari grade 1 sampai 10 nih, penilaian Bu Yana terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, kira-kira nilainya ada di grade berapa itu Bu? Nilainya kira-kira di grade berapa ya? Sempurna? Ya 8 lah. 8. 8 lah. 8 lebih sedikit atau kurang sedikit. Kurang lebihnya segitulah 8. Baik, berarti itu Bu Yana tadi menilai saya 8 nih. Kira-kira itu alasannya apa Bu? Ya alasannya gimana, kalau yang namanya kita kalau sempurna itu kan tidak mungkin ya. Nah, mengajar itu dapat nilai yang nggak ada. Guru mengajar tuh nilainya yang kesempurnaan itu tidak ada. Karena kalau kita sempurna itu apa iya sih sampai segitu anak-anak. Nah itu di situ karena masih ada kekurangan, mungkin asesmennya juga kan, kemungkinan juga secara ininya apa sosial emosi saya mengajar, kemudian anak-anak juga masih ada yang tidak fokus, masih ada juga yang tidur, kemudian masih juga apa namanya istilahnya itu kenyamanan mereka juga. Nah itu jadi di situ ya nilainya kurang lebihnya lah segitu. Baik, kalau tadi Bu Yana punya penilaian menilai diri sendiri dalam proses pembelajaran itu ada di grade 8.
Kalau saya punya penilaian tersendiri dari hasil pengamatan tadi, kira-kira boleh disampaikan? Boleh, dengan senang hati akan saya terima. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya tadi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Yana itu sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan ditulis dalam modul ajar. Bu Yana melaksanakan proses pembelajaran dengan tenang, runtut, sesuai dengan modul ajar yang telah disusun dan kriteria yang ingin dikembangkan, yaitu kemarin itu kan Bu Yana ingin mengembangkan untuk lingkungan dalam memandu proses belajar mengajar yang efektif. Nah, itu sudah dapat semua, dimulai dari proses pembukaan proses belajar, terus muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran, pendekatan dalam mendampingi murid, penggunaan strategi pembelajaran, dan penutupan proses pembelajaran itu sudah terdapat di dalamnya, itu sudah runtut dilaksanakan. Begitu. Bagaimana menurut Bu Yana penilaian atau pengamatan yang saya lakukan tadi? Apakah ada bantahan atau tidak sesuai mungkin? Terima kasih Bu Pepi atas apresiasinya terhadap saya. Tapi memang dalam pembelajaran ini saya itu kan memang ingin menciptakan lingkungan kelas itu yang lebih nyaman, kemudian kondusif seperti itu. Tapi ya itu tadi karena mungkin anak-anak itu kenyamanannya yang kurang, akhirnya pembelajarannya kurang juga dari kondusif yang tadi. Seperti itu, Pepi. Saya terima kasih sekali atas apa yang atas ekspresi Bu Pepi terhadap saya. Baik Bu, untuk kalau tadi saya melihat kan proses pembelajaran sudah berjalan dengan lancar ya. Kira-kira ada nggak rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilakukan supaya proses pembelajaran ini bisa lagi berjalan dengan baik, atau mungkin kalau tadi sudah menilai di angka 8 kan pasti ada keinginan untuk terus meningkatkan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik, kualitas pembelajarannya. Kira-kira rencana tindak lanjut ke depan supaya dari grade 8 bisa naik ke ke grade yang lebih tinggi lagi, kira-kira ada tidak Bu? Jelas ada ya, dari bayangan saya tuh jelas ada untuk mengubah itu strategi mengajar saya. Nanti saya akan istilah anak sekarang itu apa? Searching atau kita cari dari YouTube, atau kan mungkin saya masih mempunyai metode-metode yang lain ya, seperti role playing itu nanti bisa digunakan ke siswa dengan membuat karakter ya, siswa itu membuat karakter. Jadi bagaimana itu bayangan saya itu sudah ada di situ seperti itu. Insya Allah nanti akan saya coba, terutama itu searching itu ya dari itu. Ya baik, berarti nanti proses pembelajarannya dengan menggunakan metode role playing itu. Iya, seperti itu ya. Jadi, sepertinya menyenangkan itu metode role playing dalam mata pelajaran biologi. Wah, luar biasa sekali ya itu. Saya jadi tertarik ini untuk melihatnya dan mungkin menjadi wawasan untuk saya ke depannya dalam proses pembelajaran yang mungkin nanti bisa diterapkan. Ya, insya Allah nanti kalau itu saya laksanakan Bu Pepi bisa lihat juga nanti, atau balik lagi ke kelas nemenin saya, nanti bisa dinilai lagi seperti itu. Baik Bu, kira-kira rencana untuk pelaksanaan rencana tindak lanjut itu kapan kira-kira waktunya Bu? Ya insya Allah kan kalau setelah P5 ini kan nanti kan kita sudah bikin ya, dan itu juga masih ada yang ini ya, kita akan laksanakan habis P5 ini sebelum ujian. Baik, berarti dalam jangka waktu yang dekat ini setelah pelaksanaan P5 gitu ya.
Baik Bu, nanti saya tunggu kabar berikutnya, informasi lebih lanjutnya lagi bagaimana hasilnya atau dampaknya dalam proses pembelajaran dengan menerapkan metode role playing tadi, begitu. Baik Bu, bagaimana perasaan Bu Yana setelah melaksanakan proses pembelajaran dan dilakukan observasi ini? Ya senang sekali ya setelah ada observasi ini saya mendapat ilmu lagi, kemudian saya oh berarti saya harus seperti ini, oh berarti dengan siswa itu harus seperti ini sangat-sangat membantu sekali. Terima kasih banget loh ini Bu Pepi. Dengan diskusi seperti ini kita tahu oh kekurangan kita di sini, oh kita harus seperti ini, oh saya harus nambah ini lagi seperti itu. Terima kasih banget. Sama-sama Bu Yana, ini kan porsinya kita saling sharing di sini. Saya juga jadi tambah wawasan ini dengan melihat proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Yana. Baik Bu Yana, sampai ketemu lagi dan semoga rencana tindak lanjutnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Begitu, saya tunggu kabar baiknya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.